Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori dan implementasi bercerita dan bernyanyi bagi anak usia dini. Materi pertama akan dijelaskan oleh Cahaya. Yang pertama, menjelaskan pengertian bercerita. Bercerita atau berdongeng adalah cara yang dilakukan untuk menyampaikan suatu cerita kepada para penyimak, baik dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, maupun suara. Bercerita atau berdongeng biasa digunakan dalam proses belajar mengajar, utamanya pada tingkat pemula atau anak-anak. Adapun aspek-aspek bercerita yang dinilai menurut Burhan Nurgianto yaitu ketetapan isi cerita, ketetapan penunjukan detail cerita, ketetapan logika cerita, ketetapan makna seluruh cerita, ketetapan kata, ketetapan kalimat, dan yang terakhir ketetapan kelancaran. Bercerita merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Menurut Burhan Nurgianto, bercerita merupakan salah satu bentuk tugas kemampuan berbicara yang bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan berbicara yang bersifat pragmatis. Adapun kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran melalui cerita. Metode bercerita sangat umum digunakan dalam pembelajaran anak usia dini, khususnya dalam penyampaian pesan-pesan dan nilai-nilai yang hendak diinternalisasikan pada anak. Sangat sesuai untuk pembelajaran efektif. Adapun kelebihan metode ini adalah meningkatkan motivasi anak untuk belajar, karena anak sangat senang dengan cerita-cerita. Karena metode dapat menyampaikan nilai-nilai baik sehingga mendorong anak melakukan hal-hal baik tersebut. Adapun kelemahannya dalam metode ini yaitu biasanya guru sangat dominan sehingga peran aktif anak terbatas. Maka dari itu, guru harus bisa mengkolaborasikan dengan mengadakannya tanya jawab dan bernyanyi. Guru dituntut untuk benar-benar bisa menguasai teknik bercerita dengan baik agar anak dapat termotivasi, tertarik, tidak jenuh, dan membawa anak pada hal-hal yang meniru yang baik. Yang kedua, ada tema metode bercerita pada anak usia dini. Temanya yaitu dapat dipilih sebagai materi cerita sangatlah banyak dan beragam, diantaranya ada tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sebagai contoh bagaimana kehidupan anak-anak di lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan tempat tinggalnya, atau masyarakat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ayu. Tema metode bercerita pada anak usia dini. Tema yang dapat dipilih sebagai materi cerita sangatlah banyak dan beragam. Di antaranya ada tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, bagaimana kehidupan masyarakat dan anak-anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan tempat tinggalnya atau masyarakat. Tujuan metode kegiatan bercerita pada anak usia dini: menanamkan pesan-pesan dan nilai-nilai sosial, moral, dan agama yang terkandung pada sebuah cerita, sehingga mereka dapat menghayati dan menjalankan pada kehidupan sehari-hari. Guru dapat menceritakan atau menginformasikan tentang lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang perlu diketahui oleh anak. Memahami pengertian bernyanyi pada anak usia dini. Bernyanyi adalah aktivitas musikal yang mengekspresikan melalui alunan-alunan musik yang berada pada tubuh manusia pribadi, dan bernyanyi sendiri bersifat secara langsung. Bernyanyi adalah bagian yang penting dalam perkembangan diri anak. Metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan syair-syair yang dilakukan. Biasanya syair-syair tersebut disesuaikan dengan materi yang diajarkan oleh pendidik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bernyanyi adalah mengeluarkan suara bernada atau berlagu. Menurut beberapa ahli, bernyanyi membuat susunan belajar menjadi riang dan bergairah sehingga perkembangan anak distimulasi secara lebih optimal. Manfaat dan fungsi pembelajaran bernyanyi pada anak usia dini. Manfaat bernyanyi bagi anak: menyanyi tidak hanya dapat melatih kecerdasan musikal anak, tetapi juga dapat mengembangkan kecerdasan verbal dan emosi anak, daya imajinasi anak, kemampuan berkreasi, kemampuan meniru,
serta kemampuan mengingat juga dapat dilatih melalui lagu. Manfaat pembelajaran bernyanyi pada anak usia dini menurut para ahli adalah sebagai berikut. Anak cepat menyerap sesuatu yang diajarkan. Dengan metode bernyanyi, inilah seorang anak akan lebih cepat menyerap sesuatu yang sedang diajarkan. Selain itu, bernyanyi pun memiliki fungsi sebagai sarana untuk menenangkan seorang anak, sebagai stimulasi yang baik. Menurut psikologi dari Kanada, Sandra Trub mengungkapkan bahwa bayi lebih cepat untuk mengenal suara ibunya dibandingkan dengan wajah. Ini sebagai bukti bahwa suara ibu merupakan stimulus yang sangat baik untuk seorang anak, sehingga wajar saja jika banyak orang tua zaman dulu banyak menggunakan suara, baik itu berbentuk nyanyian maupun dongeng saat akan menidurkan seorang anaknya. Materi terakhir akan dibawakan oleh saya sendiri. Memberikan ketenangan bagi anak. Seperti yang sudah dijelaskan secara singkat di atas, bahwa salah satu manfaat dari nyanyian adalah dapat memberikan efek ketenangan bagi seorang anak. Si kecil akan merasa tenang saat dia mendengarkan nyanyian, terutama jika dinyanyikan oleh ibunya. Sarana untuk memberi pemahaman emosi. Manfaat dari nyanyian adalah dapat menjadi sarana untuk memberi pemahaman emosi kepada seorang anak. Bernyanyi merupakan sarana yang baik untuk mengungkapkan perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan ucapan. Membantu perkembangan otak. Saat bernyanyi, anak belajar mengikuti nada, menghafal lirik, mengatur pernafasan, dan mengingat isyarat kapan harus memulai bernyanyi. Terbukti bahwa perkembangan memori otak pada anak menjadi manfaat menyanyi dan mendengarkan lagu. Kesimpulannya, metode pembelajaran bercerita sangat penting menjadi bagian belajar anak usia dini, karena memiliki tujuan, fungsi, manfaat, dan metode-metode belajar yang membuat anak menjadi lebih mudah dalam belajar. Metode bercerita perlu dikembangkan dalam metode-metode pembelajaran. Metode bercerita harus benar-benar dikuasai oleh pendidik atau guru. Metode bernyanyi perlu diterapkan dalam pendidikan atau pembelajaran anak usia dini karena sangat penting. Teori pembelajaran bernyanyi dan bercerita pada pendidikan anak usia dini harus dikuasai oleh pendidik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.